malam semuanya. Saya senang sekali melihat penonton saya hari ini karena penuh sekali sampai ke belakang-belakang kamera. Masih ada penontonnya juga sampai duduk di bawah, luar biasa. Kita kembali lagi ke Bukan Empat Mata ya. Oke. Bukan, Pak. Oh, yang penontonnya sampai menuin itu bukan empat mata. Ini berarti menandakan bahwa peminat dari penonton hitam putih itu semakin banyak. Bukan. Ini menandakan bahwa kita nggak jadi taping, penontonnya ngumpul jadi satu. Begitu. Iya. Jangan bohong sama pemirsa tuh, jangan bohong. Pak, kan rahasia dapur, Pak. Oh iya. Tapi kita hari ini akan membahas tentang hal menarik karena kita akan membahas tentang hal-hal aneh yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk paling aneh di dunia. Bukannya makhluk paling sempurna di dunia? Paling aneh, karena kesempurnaan itu makanya manusia jadi aneh, ya kan? Manusia tawuran, itu kan sudah aneh. Nggak ada kan hewan tawuran, nggak ada hewan tawuran. Iya benar. Nggak ada, ya kan? Saya dilaporin polisi, kan nggak ada hewan gigit, kambingnya ngelaporin polisi, nggak ada, cuman manusia doang. Aneh tuh manusia doang. Gitu. Curhat sih Bapak. Saya dilaporin polisi. Oke, yang pertama adalah tentang, ini menarik, yang pertama adalah tentang seseorang yang memiliki kebiasaan ajaib, yaitu seorang pria. Ini benar ya, ini ada seorang pria yang pingin menjadi bayi. Lutu, otak. Bukan gue. Oh, bukan Bapak. Kirain Bapak. Bukan, makanya saya sekarang tumbuhin kumis dan jenggot. Oh ya. Kalau botak doang ntar dipikir bayi. Iya. Ya kan? Belum nunggu. Bukan saya ya. Namanya adalah Stanley Thornton. Nanti kita akan kasih lihat fotonya juga ya. Dia ini usianya 30 tahun dan dia hidup selama belasan tahun menjadi seorang bayi. Bingung kan? Jadi intinya gini. Kalau dia kerjanya biasa. Tapi kalau dia di rumah, dia tidurnya di kasur bayi. Box bayi itu ya Pak? Box bayi. Ya, ada box raksasa gede dan dia ngempeng. Empengnya karet ya. Peng bayi gitu ya? Iya, empeng bayi. Empengnya karet, terus dia punya meja makan khusus bayi. Dia rancang sendiri buat dia bisa duduk dan dia bisa makan di situ dan ada babysitternya untuk ngurusin dia, ngasih dia makan. Nyuapin gitu? Nyuapin dia. Nah, katanya dia, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak merasakan kasih sayang semasa kecil. Oh. Menurut saya mah sakit aja ya. Kalau menurut dia, karena dia tidak merasakan kasih sayang pada saat kecil. Kita lihat, saya ada videonya kalau Anda tidak percaya. Kita lihat, putar. You like puppies, right? I can pretend it's a puppy race and you have to swallow all the food for the puppies to win. They're going to deliver it to you, okay? Okay. Yay! Ready for the bunny? Hip, hop, hip, hop, hip, hop. Yay! Beep, beep. Oh no, you have to open up so they can win the race. Come on. Oh no, Stanley, the race car is going to turn over. Open up. Yay! You won the race. Good boy. Mungkin bayi-bayi yang lain kalau melihat dia akan langsung mati semua ya. Itu gede banget itu orang. Nggak tahu, gimana menurut penonton? Ini terobsesi karena dia masa kecilnya kurang bahagia atau memang dia punya keanehan saja? Saya rasa punya keanehan ya. Mata sih? Ya ini kayak begini makanya. Anak. Tuh itu aku aneh Pak. Enggak. Ada lagi? Ya itu keanehan yang pertama kita beritahukan. Ada lagi yang kedua. Apa ini? Manusia yang? Pria yang terobsesi ingin menjadi duyung. Pria pingin menjadi duyung. Kayak di sinetron kan ada sinetron tuh yang apa duyung ya. Pria-pria pakai baju duyung semua. Pria jadi duyung ya. Jadi siapa namanya Cika? Namanya Eric Durkheim. Eric Durkheim ya. Pria asal Florida Pak. Oke, dia pingin jadi duyung, jadi dia menghabiskan waktunya berjam-jam itu di mata air Florida untuk berenang dengan pakaian duyung. Ya. Itu lucu sekali, kalau misalnya tiba-tiba ada orang tidak tahu ya, tapi ini pemburu gitu ya, lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba dia pikir duyung beneran, kan ditembak gitu pasti kan? Iya ya Pak ya? Iyalah.
Nah ini kan pria ya, pakai pakaian duyung. Set. Kan nonjol kemana-mana. Coba lihat VT-nya coba. Ada. Under the sea, come with me. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right there on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, we slip away. Malah ditepokin laki-laki itu. Kan Pak, gimana gitu? Misalkan, kenalin cowok gue tuh suka jadi duyung-duyung loh. Ih, cucok, enggak gitu. Ih, Bapak, itu kan cantik banget loh, tapi Iya, tapi keren ya. Maksudnya gini, di luar aneh ya, di luar aneh tapi dia berenangnya keren banget kan maksudnya. Iya sih. Dia berenangnya bener-bener kayak bener-bener kayak duyung gitu ya. Saya sih nggak tahu ya, saya mendingan lihat dia dibandingin lihat tadi bayi gede ngempeng gitu tadi sih. dia kalau kesini jadi dumang kali ya. Duyung mangap, iya, goyang iya. dumang. Ya oke, itu yang kedua tadi ya, itu yang kedua. Dan menariknya adalah pria ini hebatnya dia mampu menahan napas di kedalaman di dalam air itu lebih dari 4 menit. Jadi dia tidak pakai alat bantu apapun karena mungkin udah terbiasa, dia mampu menahan napas lebih dari 4 menit. Ya kita doakan saja supaya buntutnya nggak kecantol batu karang ya. Kalau kecantol batu karang dia harus belajar napas lebih dari 4 menit pastinya. Ya kan? Yang ketiga, ada seorang pria hobi memberikan namanya satu huruf ke anaknya. Jadi kalau dia punya anak, anaknya itu dikasih nama satu huruf. Jadi pasangan Ali Masud dan Kismawati adalah pasangan yang menamai anaknya dengan satu huruf. Ya, yaitu N. Udah. N doang, Pak. Dan Dengan tanda baca dengan yaitu tanda titik. baca yaitu titik. Gitu Pak, jadi berdasarkan pengakuan orang tua N namanya diambil dari Al-Quran surat Nun atau dalam bahasa Latin berarti N gitu Pak. N titik. N titik. Ya. Singkat banget Pak. Ya, dan N-nya titiknya tuh titik bener-bener titik, tek gitu ya. Jadi ini memecahkan rekor Muri tahun 2000 sebagai nama tersingkat ya. Sorry, namanya N doang. Adeknya tadi kan katanya dari Huruf Nun. dari Al-Quran. Al-Quran. Adiknya namanya titik. Adiknya titik. Titik Dan bukan TITIK. TITIK loh, enggak. Dot gitu, Iya. titik. Nah, gitu doang. Permisi Pak, gini. Misalkan ya ngisi formulir nih, nama titik. Iya. Iya beneran. Adiknya namanya gitu doang. Titik. Jadi dia masalahnya adalah mendapatkan kesulitan sehari-hari dalam administrasi, misalnya mau ikut ujian, mau ke rumah sakit, mau ke dokter dan sebagainya, karena begitu ditanya nama dia cuma tak gitu doang. Akhirnya karena orang tuanya kasihan mungkin, akhirnya nama titik diganti. Oh, jadi apa Pak? Titik. Tapi pakai tulisan TITIK. Saya kaget Pak. Nah itu dia. Selain dia di Jepara ada nama pakai titik dan huruf N. Nah, tuh ya. Tuh, Oh, itu? nama siswa. Nah, itu nama siswa itu. Kayak tai lalat itu. Iya bener. Oh iya. Nama siswa. Nah, itu titik. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk Pak, jadi susah untuk memberikan nama untuk anaknya kali Kalau Pak. saya punya anak lagi, saya kasih nama Lupa. Namanya siapa? Lupa. Coba diingat-ingat lagi namanya sih. Lupa. Ingat-ingat lagi. Lupa. Oh, saya bunuh diri aja. Oke. Gitu ya Pak. Ini siapanya Uvu VW ya? Beda. A, I, U, E, O ya. Oke. Iya, tahu kan? Uvu VW onyete osas. Kamu hafal sih? Apa? Kamu hafal sih? Sengaja. Kalau saya lihat dia gitu Uvu. Soalnya lucu mukanya. Hah? Uvu VW onyete osas.
Iya, itu ada orang nama terpanjang di Afrika. Afrika. Namanya seperti itu. Pak, ini Ya. pas banget dengan tema yang kita bahas. Tadi kan ada orang tua yang memberikan nama tersingkat pada anaknya. Dan kebetulan tamu Bapak hari ini juga adalah orang tua yang memberikan nama tersingkat pada anaknya juga, Pak. Dia kasih nama cuman dengan Titik itu? satu huruf. Bukan, ini beda lagi, Pak. Namanya cuman Namanya Satu huruf? satu huruf, yaitu namanya D. Nggak pakai di Corbusier. D doang. namanya cuman D doang. D doang. Wow. Saya undang aja Pak ya, saya penasaran nih. Bapaknya ada? Bapaknya juga ada. Namanya siapa? Bapaknya namanya panjang, Muljadi. Bapaknya Mulyadi. Anaknya? D. Oke. Ya, kita undang kalau gitu. Kita undang D dan Mulyadi ya? Mulyadi. D dan Mulyadi. Kalau Mulyadi, D. Bapak Mulyadi, Ya. pasti ini D. D-nya tuh DEE gitu enggak? Enggak. D. Cepat di satu huruf. Satu huruf doang? Iya. D. D. Iya. Iya. Luar biasa. Silakan duduk. Duduk. Oke. Ya. Ini beneran ya. Ini namanya adalah tunggu, saya butuh bukti dong. Bener nggak namanya D doang? Iya. Ada. Nggak ada buktinya ya. Namanya D ya. D. Itu apa itu, Pak? Ini akte kelahiran. Akte kelahiran. Oke, kita kasih lihat akte kelahiran. Oke. Akte kelahiran. Hati-hati kasus Oh, lagi, aduh. Saya terakhir kali ngasih lihat akte kelahiran, saya dilaporin polisi. Beda Pak, ini sama ayahnya. Iya, Waktu itu enggak sama ayahnya. Waktu itu kasih lihat akte kelahiran Kiswinar, dilaporin polisi saya. Kenapa nyebut merek? Ini akte kelahiran dan kakaknya. Ini asli, Asli. Iya. anaknya. Kalau saya enggak punya anak. Enggak, Yang ini punya anaknya kan? Iya. Bener ya? Iya. Saya nggak mau urusan polisi nih soalnya. Trauma ya. Oke, mana namanya? Oh, ini dia. Iya. Telah lahir. Maaf, saya nggak kuat. Kelahiran menurut STBLD bla bla di Pemalang, ternyata bahwa di Pemalang pada tanggal 8 bulan Mei tahun 2009 Wage Iya. telah lahir D. Anak kedua dari Mulyadi dan Wari. Oke, baik, ini juga kartu keluarga dan namanya juga di sini D. Ya, oke, kita lihat lagi setelah yang satu ini ya, kita ada azan dulu, setelah ini kita akan kembali dengan D.